Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku kegiatan ibu rumah tangga setiap harinya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin rabbal alamin. Pagi ini aku mau bikin nasi goreng buat sarapan suami dan anak aku sebelum berangkat kerja. Karena di dalam kulkas tadi ada ayam, jadi aku suruh-suruh aja kecil-kecil. Lanjut nanti aku goreng-goreng. Dan setelah itu aku mau kasih telur ceplok. Lalu aku acak-acak sampai semua si ayam sama telurnya itu tercampur secara merata. Tadi juga aku udah kasih bawang. Langsung aja aku masukin nasi putih yang tadi udah aku angetin ya teman-teman. Sebelum aku bikin nasi goreng, tadinya aku udah masak terlebih dahulu buat bawa bekal suami aku kerja ya. Cuman videonya nggak aku videoin pas masaknya karena emang buru-buru takut kesiangan gitu. Jadi lanjut aja aku mau bikin nasi goreng buat nanti sarapan. Kalau nasi gorengnya itu aku sempetin videoin, jadi biar ada sedikit masak-masaknya ya pagi ini. Tapi kalau untuk masak-masak tadi ikan itu buat suami aku berangkat kerja, bekalnya aku nggak videoin ya teman-teman ya, karena takutnya nanti kesiangan gitu. Dan ini juga udah agak siangan, jadi kalau nasi goreng itu kan simpel banget masaknya, jadi aku videoin. Jadilah nasi goreng ayam suwir campur telur ya teman-teman. Nah, ada yang mau nggak? Coba komen di bawah yang mau, nanti aku kirimin ya. Selesai buat sarapan, langsung aja aku mau sapu-sapu samping rumah ini karena banyak banget dedaunan kering yang berserakan. Karena kalau siang-siang itu anginnya tuh suka sepoi-sepoi seperti itu. Nah, ini aku tuh nggak pernah bersihin selama 1 minggu sih kalau nggak salah ya, karena emang males banget dan kerjaan di dalam rumah itu numpuk banget dan PR juga buat aku videoin teman-teman. Nah, karena sayang banget kalau kerjaan di rumah itu nggak aku videoin sama sekali, kan lumayan ya buat dijadikan konten seperti karena itu. Tema konten aku tuh sekitar kegiatan ibu rumah tangga setiap harinya, jadi aku setiap kegiatan apapun di rumah tuh selalu aku videoin dan lumayan juga buat aku jadiin konten. Walaupun ide kontennya tuh sekitaran kegiatan ibu rumah tangga, tetap aja setiap hari tuh aku selalu mikirin konsep video apa yang mau aku buat hari ini, besok, dan lusa ya teman-teman ya. Jadi biar kontennya itu tidak sama seperti video-video sebelumnya, jadi biar nantinya tuh nggak bosen juga teman-teman buat nontonnya. Ya mungkin buat teman-teman semua juga yang kontennya itu tentang kegiatan ibu rumah tangga juga tetap aja sama aja ya kayak aku. Jadi setiap hari itu selalu mikirin ide konsep konten buat besoknya lagi dan besoknya lagi seperti itu. Pokoknya agar gimana caranya video kita itu tidak sama video sebelumnya, walaupun tentang kegiatan yang sama juga tapi konsepnya yang berbeda ya teman-teman ya. Terkadang aku juga suka malu kalau bikin konten di luar rumah kayak gitu, kayak nyapu halaman belakang, halaman depan, dan halaman samping gitu. Apalagi kalau ada orang lewat dan ada tetangga gitu yang ngeliat, suka nanyain, kok cuma nyapu aja di videoin, kok cuman ngepel aja gitu kan di videoin. Pokoknya banyak banget pertanyaan seperti itu, buat apa sih gitu kan. Yang nggak tahu itu ya mungkin pada pertanyaan-tanya gitu kan buat apa, tapi inilah kerjaan aku setiap harinya sebagai konten kreator. Ya mungkin untuk konten kreator semuanya juga sama seperti itu, apalagi dengan konsep atau tema tentang kegiatan ibu rumah tangga setiap harinya. Pasti semua kegiatan yang kita lakuin itu dari nyapu, ngepel, nyuci, bahkan dari masak sekalipun itu kita videoin ya teman-teman. Tapi banyak banget orang-orang yang tidak tahu apa itu tentang konten kreator. Ya mungkin sebagian orang pasti tahu, kayak yang suka main sosial media itu pasti tahu ya apa itu konten kreator, apa itu video ini tuh buat apa dan segala macam. Tapi untuk ibu-ibu di kampung aku kadang suka bertanya-tanya kalau aku tuh suka bawa tripod sama HP ya teman-teman ya. Apalagi kalau lagi nyapu depan halaman rumah itu banyak banget motor yang lewat, karena depan rumah itu kan di depan jalan gitu kan, banyak motor-motor yang lewat seperti itu. Jadi pasti banyak yang bertanya-tanya, lagi apa sih, pokoknya banyak banget ya, bukan cuma 1-2 orang aja yang bertanya-tanya, bahkan hampir satu kampung itu pada bertanya-tanya, kok cuma jalan kaki aja di videoin, kok cuma ini aja di videoin. Pokoknya banyak banget ya. Tapi ya udahlah, kita dengerin aja apa kata mereka. Mungkin dalam isi hati mereka tuh dia nggak tahu gitu kan kita tuh ngapain gitu kan. Tapi kita sebagai konten creator tuh harus tebal telinga, harus bersabar dan segala macem, karena emang itu udah tugas kita untuk videoin semua kegiatan kita. Awal-awal aku ngonten juga kayak gitu, aku suka malu dan suka nggak pede gitu, apalagi banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Jadi rasanya tuh kayak minder atau gimana gitu ya. Jadi palingan aku kalau videoin itu di dalam rumah
aja. Tapi seiring berjalannya waktu tuh lama-lama pede sendiri ya, dan ya udahlah biarin aja dia ngomong apa, toh kerjaan kita emang seperti ini gitu kan. Dengan cara begini kita tuh bisa menghasilkan cuan seperti itu. Ya udahlah, mereka mungkin nggak tahu, makanya mereka pada bertanya-tanya seperti itu. Jadi kita berpikir positif aja, jangan dia jangan berpikir negatif tentang mereka, apa yang mereka omongin seperti itu, karena mungkin dia ngomong seperti itu karena dia nggak tahu apa-apa. Jadi ya udahlah, kita dengerin aja apa kata mereka, fokus aja ke tujuan kita sebagai content creator yang menghasilkan cuan. Insya Allah kalau kita tetap konsisten mengupload video setiap hari, semua itu pasti akan ada hasilnya, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Karena setiap orang itu punya rezekinya dan punya takarannya itu masing-masing. Jadi kita tuh nggak perlu samain sama rezeki orang lain ya. Mungkin walaupun mereka itu pemula dan langsung banyak viewersnya atau subscribernya, itu mungkin mereka itu rezekinya seperti itu, rezekinya baik gitu kan. Tapi kita udah bertahun-tahun tapi tetap aja gitu kan subscribernya tuh naik turun dan jam tayang juga nggak naik turun aja seperti itu. Nah pokoknya kita tuh tetap aja harus tetap berusaha dan tetap konsisten ya teman-teman. Karena suatu saat nanti aku yakin pasti akan ada keajaiban dari Allah. Mungkin Allah tuh menguji kita terlebih dahulu untuk sabarnya. Yang penting kita tuh jangan merasa menjadikan beban sebagai konten kreator. Kita jalin aja sebagai hobi yang terbayarkan seperti itu. Dan aku juga suka mikir gini, lumayan juga gitu kan mengabadikan momen-momen kita setiap harinya. Jadi nanti buat kita liatin ke anak-anak nanti kita ya. Jadi kan nanti kan video-videonya itu masih tersimpan gitu di channel YouTube. Jadi anak cucu kita itu bisa ngelihat kegiatan kita tuh di masa muda tuh seperti apa, jadi anggap aja ini tuh momen terindah gitu kan. Jadi aku selalu berpikir jangan jadikan konten kreator itu sebagai beban, walaupun belum menghasilkan sekarang atau hari ini, mungkin suatu saat nanti keajaiban Allah itu pasti selalu ada. Yang penting kitanya tetap berusaha, berdoa, dan tetap juga kita selalu menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam ya teman-teman ya. Insya Allah kalau kita sudah menjalankan semua itu, kita pasrahkan aja sama Allah, sama yang maha kuasa, yang maha pemberi rezeki. Untuk semua konten kreator tetap aja kita tuh harus semangat dan konsisten. Semoga kerja keras kita sekarang itu akan terbayarkan nanti. Jangan putus semangat, anggap aja kegiatan kita tuh hari ini tuh sebagai hobi yang akan terbayarkan nanti seperti itu ya. Karena semua kerjaan itu nggak ada yang instan, kita tuh harus bekerja terlebih dahulu, kerja keras. Insya Allah nanti ada hasilnya suatu saat nanti. Amin amin rabbal alamin. Ini aku lagi bungkus kado. Aku bungkus kadonya itu 3 ya, karena emang banyak banget keponakan aku yang baru lahir. Jadi aku mau jengukin juga sekalian babynya, banyak banget juga gitu kan. Ada yang cewek, ada yang cowok. Ini tuh baru 3 aja, belum yang lainnya juga. Jadi aku nyicil terlebih dahulu ya untuk kado-kadonya, karena emang rezeki aku tuh baru ada segini. Nanti next lagi kalau ada rezeki lagi aku beli hadiah lagi buat keponakan aku yang baru lahir. Jangan lihat isinya, tapi lihat dengan ketulusan hatinya yang ingin menjenguk si baby ya teman-teman ya. Ya mungkin kado ini tuh nggak seberapa dan nggak semahal yang kalian bayangkan, tapi niat kita itu baik dan kita tuh ingin ngelihat si babynya gitu dengan cara mengapresiasi si babynya karena emang baru lahir ke dunia. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.